Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau menjawab pertanyaan dari bolo-bolo yang tanya di YouTube. Ya. Bagaimana cara mencari lumut untuk mancing baronang? Jadi yang biasa saya pakai itu lumut tambak seperti ini. Ada dua jenis lah. Lumut tambak air payau bolo. Jadi yang di sini itu air payau. Karena ini di sungai ini adalah hulu dari pantai Klayar, jadi muaranya itu ada di Klayar sana. Dan ini ada hulunya ada dua, di desa Teluk sama di desa Banyu Tengah sebelah sana. Jadi sungainya bercabang bolo. Jadi yang di sini tuh biasanya ada, tapi ini karena kemarau beberapa bulan yang lalu lebat sekali bolo. Tumbuh lebat sekali, saya cek sekarang sudah nggak ada, tapi ini ditambah-tambah sekitarnya masih banyak. Ya, ini lumut yang kita gunakan bolo ya. Bisa dilihat ya, ini bolo. Ini salah satunya lumut yang bisa digunakan untuk garong ya. Sebelah sana bolo. Ya, ini sebelah sini lumutnya lah. Ini bisa salah satu lumut yang bisa digunakan untuk garong ya. Coba saya ambil ini, saya nggak bawa tripod bolo. Ya, kita cari kayu. Halo boloku ya, ini yang di sebelah sana tadi ternyata tinggal lumut karpet. Ya, seperti apa lumut karpet itu bolo? Ya, ini ya biasanya seperti ini. Kita cari di tambak-tambak seperti ini. Ya, kita lihat ya. Yang hijau ini bolo ya. Ya sama-sama hijau sih, tapi yang ini bisa dilihat seratnya. Yang ini adalah serat dari lumut yang bisa digunakan untuk mancing baronang. Seratnya lebih besar bolo, seratnya lebih besar. Ya. Ini kebetulan dia menggumpal dan kumpul di sini. Sebentar, dan ini adalah contoh lumut karpet. Contoh lumut karpet atau lumut yang ya bisa sebenarnya, biasanya bisa bolo, tapi yang dipakai di bagian bawah saja. Kalau terpaksa lumut karpet ini bisa digunakan untuk mancing baronang. Jadi saya biasanya ya cari-cari di tambak seperti ini. Kita cari lumut yang seratnya besar lah, seperti ini. Ini ada lumut seratnya besar lah. Bisa dilihat boloku, seratnya itu besar. Ini salah satu lumut yang bisa digunakan untuk mancing baronang. Kalau terpaksa lumut karpet ini pun bisa, tapi kita cari yang bagian bawah ya, seperti ini lumutnya bolo. Nah, kita bandingkan dengan lumut karpet. Ya, ini kalau terpaksa ini juga bisa, tapi yang bagian bawah seperti ini bolo. Ya, bisa dilihat seratnya beda sekali bolo. Yang ini yang lumut biasanya yang saya gunakan untuk mancing baronang, seratnya lebih besar dengan tekstur yang lebih renyah lah. Dan ini adalah lumut karpet, seratnya halus ya, bisa dibedakan lah bolo ya. Ya, sudah apa ya, dari segi warna biasanya lumut yang ini ada yang lebih hijau ya, seperti yang ini. Ini tak ambilkan bolo ya. Ya, ini kebetulan ada yang nempel di buahnya tanjang atau ya ini bolo, seperti ini bolo yang saya gunakan. Biasanya cari di tambak-tambak seperti ini atau di aliran-aliran air. Biasanya kalau ada aliran air, tapi kebanyakan adanya itu di di spot tambak-tambak air payau bolo. Yang air asin biasanya full murni ini rumput lumut, ini namanya lumut karpet ya, seperti ini lumut karpet. Kalau jadi satu seperti ini penampakannya memang hampir sama bolo. Ya. Tapi tetap beda, seratnya bisa dibedakan ya, sangat berbeda bolo.
Yang ini lumut karpet, yang ini adalah lumut apa namanya? Yang untuk pakan baronang. Dan perawatannya seperti ini. Oke. Ya, lumut ini bisa bertahan 2 atau 3 minggu dalam kondisi tidak dimasukkan kulkas. Dimasukkan kulkas pun bisa bertahan lebih lama. Bagaimana cara merawatnya atau treatmentnya ya? Jadi lumut ini wajib diperas dulu sampai kering ya. Ini dibiarkan pun bisa sampai 2 atau 3 minggu nggak busuk. Ya, kalau kering seperti ini kemudian ya sebentar ini tak tunjukkan kawan-kawannya juga lah. Ini seratnya luar biasa ini. Nah, tinggal diambil. Lumut juga datang silih berganti bolo. Jadi kadang ada, kadang juga nggak ada. Ya sulitnya kalau garong pakai lumut ya seperti itu, patokannya di lumut. Mumpung siang kita cari ya, ini kita masukkan lagi, barangkali besok tumbuh lagi. Ini bolo kita peras sampai habis airnya seperti ini. Nah, kemudian nanti di rumah ini teman-teman bisa ditaruh di kertas, ke koran atau apa ya, dijemur di kertas, kemudian diler lah, bahasa Jawanya itu diler apa ya, diratakan lah biar nggak menggumpal seperti ini ya. Jadi jenis-jenis lumut seperti ini yang kita cari, dan saya nyarinya biasanya di tempat-tempat seperti ini ya. Ini biasanya di sela-sela lumut karpet ada lumut yang seperti ini. Selain lumut tambak ya, lumut tambak pun ada beberapa jenis. Tadi sudah saya jelaskan, ada yang bisa dipakai untuk garong, ada yang tidak bisa, ada yang getarannya itu halus. Jadi baronang saat makan itu getarnya terasa di pelampung atau di tegek. Jadi ada yang getarannya halus, ada yang getarannya kerasa. Makanya apalagi kalau sedang posisi angin-angin ya, berangin lah. Makanya kalau pakai lumut itu disarankan pakai kalau garong pakai lumut itu disarankan menggunakan pelampung bolo. Jadi karena getarannya tidak langsung di tegek, jadi getarannya ada di pelampung, getar-getar gini. Dan tipe lumut pun beda-beda. Ada lumut yang getarannya terasa, ada yang halus, jadi feeling juga harus masuk di situ bolo. Getarannya itu ada yang biasa lah ini, hampir tidak terasa. Itu tadi untuk lumut tambak. Sekarang kita bahas untuk lumut batu atau lumut laut ya. Ya seperti ini, tempat cari lumut laut itu hampir di semua bruk ada. Bruk atau uruk-urukan batu pemecah ombak seperti ini tuh ada bro. Tapi di tempat sisi yang terkena ombak, yang di sisi yang tidak terkena ombak seperti ini biasanya ada, cuman tipis-tipis, nggak sampai gondrong. Hampir di semua urukan ada ya. Saya contohkan di daerah saya saja, di daerah sini ya, yang biasanya saya cari ya di daerah ini, bruk rusak. Bruk rusak biasanya saya mancing belanak barang di sana. Di ujung biasanya ada lumutnya, tapi saat ini sudah nggak ada. Lumut itu nggak bisa dipastikan dalam 1 bulan itu biasanya sudah hilang. 1 minggu pun biasanya sudah hilang. Ada beberapa faktor. Dimakan belanak sama baronang. 2, hilang karena kepanasan. Kadang air seperti ini bolo. Ini kan penuhnya segini. Kalau air bedar tidak penuh, tidak surut, jadi lumut itu ya seperti inilah. Di sisi yang terkena air sama kena panas. Saat kena panas dia tumbuh lah intinya. Pas kena air dia makin subur. Tapi kalau airnya tidak terlalu tinggi atau tidak nyempiok ombak seperti ini, batunya tidak terkena air, lumutnya akan mati. Apalagi saat air flat, datar dan bedar. Bedar itu tidak pasang, tidak surut. Maka lumut-lumut yang di atas ada seperti ini bolo ya. Yang di atas seperti ini akan mati bolo ya, lumutnya biasanya akan memutih kemudian mati. Yang bawah biasanya dimakan oleh baronang sama belanak, hilang juga. Jadi kalau bolo-bolo nemu lumut seperti ini, saya belum bisa jamin dalam waktu 1 minggu itu masih ada. Biasanya sudah hilang atau mati atau apalah. Ya, ini kebetulan yang ada lumutnya ini di bruk tangsi.
Kemarin-kemarin di Brukwarulor atau di Karangtumpu itu semuanya ada bolo. Semuanya ada. Biasa bolo-bolo kalau mau cari lumut itu tinggal dicek saja di urukan-urukan. Biasanya ada kayu-kayu tenggelam seperti ini. Nah, bisa dilihat lah. Ini ada bambu tenggelam. Ya, ini banyak sampah, ini musimnya angin ya. Ini ada bambu tenggelam. Biasanya di bambu-bambu seperti ini atau di kayu-kayu seperti ini juga banyak lumut bolo. Ya, itu lumut itu. Maaf agak pilek ya ini bolo. Ini itu juga lumut, cuman pendek posisinya. Ya, ada lagi ya di bawah-bawah perahu. Kalau air posisi surut, teman-teman mau cari lumut bisa di bawah-bawah perahu itu bolo ya. Itu lumut juga. Sama di tali selambar. Tali selambar itu ini ya, tali untuk ngikat perahu itu biasanya ada lumutnya juga. Lumut gak hanya di ujung, biasanya di pinggir juga ada. Biasanya ada di cor-coran ya, seperti maaf ya, ini di spot 360 lah. Seperti cor-coran seperti ini ya. Jadi kalau cari lumut tidak bisa dipastikan dalam satu titik saja bolo. Teman-teman harus ya aktif pindah-pindah. Kalau di sini satu minggu lagi, di sini saya belum bisa jamin kalau di sini ada lumutnya lah. Ya ini lumutnya nempel-nempel seperti ini bolo ya. Ini yang lumut tipis, masih belum tumbuh atau sudah habis dimakan baronang. Ini saya mau ambilkan tapi susah bolo. Ombaknya gendeng lah. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga ngambil di sini. Nah, ini lumutnya gondrong, lumayan. Bisa diambil, kadang ada yang segini dijumputin. Nah ini bolo. Nah, panjangnya ada yang segini, ada yang lebih panjang, ada yang sampai 1 jengkal. Ini jenis yang seratnya halus bolo. Ini lumut batu, tapi yang jenis seratnya halus. Kalau getaran sudah tidak terlalu terasa. Ada yang seratnya lebih besar lagi dan lebih kuat ya. Biasanya ada yang lumut itu yang rapuh, jadi dimakan baronang itu langsung hilang ya. Kemarin ada yang tanya apakah lumut tambak mau cair nilai itu bisa. Saya nggak bisa menjawab loh, karena lumut yang untuk cair atau nilai itu seratnya halus dan tidak beraroma. Lumut ini bolo, lumut bebatuan ini wangi sekali. Nah, lumut bebatuan ini wangi sekali bolo. Jadi ada aroma khusus ya ini. Jadi lihat bolo ya. Lumut bebatuan ini wangi sekali. Ada bau khusus dan wangi sekali. Ini kalau ditaruh dalam kamar, wah satu kamar bau lumut ini bolo. Jadi ada beberapa jenis juga. Ini kebetulan ada 2 jenis. Yang biasanya warna hijau ini, hijau biasa ini halus. Ada warna hijau tapi lebih pekat. Di bawah sana bolo. Ya. Jadi lihat yang sana itu. Nah itu hijaunya lebih pekat dan seratnya lebih besar. Jadi kalau dimakan baronang itu lebih terasa. Jadi ini kebetulan yang ada ini di spot tangsi ada lumutnya. Tapi saya belum bisa menjamin kalau 1 minggu ini masih ada lumutnya. Yang bawah dimakan baronang, yang atas biasanya mati kepanasan loh. Nah seperti ini. Ini wangi sekali bolo. Ya, bisa dicium ya, bisa dicium bolo. Ini wangi sekali boloku. Wangi sekali. Jadi misalnya ombaknya nggak seperti ini ya, saya carikan, saya praktekkan juga. Ada kadang yang panjang-panjang, kadang ada nempel-nempel di bambu atau kayu-kayu di pinggir-pinggiran, biasanya ada. Selagi kena ombak, kena air, biasanya masih bisa. Ya.
Ini kebetulan di spotnya di desa Tangsi Bolo. Seperti ini tempat pencariannya. Biasanya di Brukwaru, Weru sana juga ada, di Karangtumpu juga ada. Tapi saya cek, ya begitulah Bolo. Kita cari semuanya, yang mana yang ada saja lah. Ya oke lah Boloku, seperti itu saja keterangan lumut yang saya ketahui. Jadi ada lumut tambak, lumut air payau, sama lumut laut yang biasanya kita gunakan dengan berbagai macam serat. Beda tempat, beda kondisi air, biasanya lumutnya juga beda Bolo. Ada lumut yang halus, jadi kalau halus sama rapuh itu dimakan barenang kurang kerasa. Jadi kalau Bolo-bolo mancing pakai lumut wajib pakai pelampung Bolo. Kalau garong tembus nggak, pelampungan nggak apa-apa, jadi getarannya itu langsung terasa di tege. Oke lah Boloku, kalau kurang jelas bisa ditanyakan saja. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, dan jangan lupa juga ditonton video saya yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.